Kids, apa kabar semuanya? Pagi hari ini Kak Susan harapkan semuanya sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Ayo semuanya berdiri dan kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau memulaikan ibadah sekolah minggu Amazing Kids. Mari Tuhan berkati anak-anak yang ada dimanapun mereka berada. Pimpin di dalam kehidupan mereka supaya mereka boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk diisi oleh setiap pujian dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, di mana hari-hari ini para murid-murid sedang menanti-nantikan janji Bapa itu ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, kita mau nyanyi lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Peperangan
puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, boleh duduk yang rapi. Kita doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sudah berdoa dan siap terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah boleh ambil Alkitabnya ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat ke-12 sampai 14. Singkat ya adik-adik, hanya 2 ayat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Ya. Kita akan baca secara bersama-sama. Kakak baca, adik-adik juga baca. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, rupanya setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pesan Tuhan Yesus pada saat menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus bertekun di dalam doa dan mereka harus menantikan janji Bapa. Wah, Tuhan Yesus pernah berjanji sama murid-murid. Ayo, siapa yang tahu apa janji Tuhan Yesus? Iya benar, janji Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada para muridnya, akan memberikan kemampuan, akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi murid-murid mendengarkan apa yang dipesankan Tuhan Yesus, yaitu menunggu janji Bapa itu. Nah, setelah melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, setelah melihat Tuhan Yesus naik ke surga, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ya, kemana? Ke Yerusalem. Nah, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun itu, para rasul-rasul yaitu murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Ya, nah dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu dikatakan bahwa jauhnya hanya seperjalanan sabat. Ya, jadi mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Setelah sampai di kota Yerusalem, mereka naik ke ruang atas. Ya, ruang atas itu sering disebut dengan loteng, ya. Makanya sering juga disebut dengan loteng Yerusalem. Maka para rasul itu naik ke ruang atas, yaitu loteng yang berada di kota Yerusalem. Nah, mereka itu siapa sih? Ya, mereka adalah Petrus dan Yohanes. Kemudian Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ya, itulah nama rasul-rasul yang pergi ke Yerusalem, ke tempat di mana mereka menumpang selama di Yerusalem, yaitu di loteng Yerusalem. Nah, ternyata bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja yang
mengikuti atau yang pergi ke ruang atas tersebut. Tetapi ada beberapa perempuan dan juga Maria, ibu Yesus. Nah, untuk apa sih mereka di situ? Tadi Kak Susan sudah katakan bahwa di situ mereka berkumpul. Untuk apa berkumpul? Ternyata mereka berkumpul dengan sehati. Mereka berkumpul dengan tekun, dengan sehati, dan mereka berdoa bersama-sama. Mereka tidak mau menyendiri-menyendiri, tapi mereka membuat suatu kelompok. Mereka bersama-sama berkumpul dengan tekun, dengan sehati, berdoa bersama-sama untuk menantikan janji Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong yang memberikan kekuatan kepada mereka, yang memberikan kuasa kepada mereka. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Ketika mereka menanti janji Tuhan itu, mereka tidak melakukan hal-hal yang lain. Mereka tidak menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka tidak sibuk dengan urusan-urusan mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah berdoa. Tadi di awal pujian kita menyanyikan, saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Karena apa? Karena doa melakukan yang tak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi para rasul-rasul tadi mereka bersehati, bertekun dalam doa. Nah, adik-adik Amazing Kids dimanapun berada, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, kepada kalian yang ada di rumah, ayo tekunlah berdoa. Ayo jangan jemu-jemu berdoa. Apapun yang kalian alami, apapun yang sedang kalian hadapi, belajar untuk berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, ya. Karena doa yang sungguh-sungguh dikatakan akan besar kuasanya, ya. Jadi adik-adik harus belajar apapun yang kalian hadapi, mau ulangan, mau tidur, mau makan, mau melakukan perjalanan, apapun yang akan kamu lakukan, harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan. Apapun yang kalian sedang alami, apapun yang kalian sedang rasakan, ayo berdoa kepada Tuhan. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa memberikan kekuatan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia merasa lemah ketika akan disalib, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya seperti tetesan darah. Maka ketika Yesus disalib, dia mendapatkan kekuatan daripada Allah Bapa. Nah, adik-adik, ayo kita rajin berdoa. Ayo yang sudah rajin berdoa, tetap berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, karena berdoa besar kuasanya. Nah, ayo terus nantikan janji Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Nantikan penolong yang Tuhan berikan. Bukan hanya untuk orang tua Roh Kudus diberikan, tetapi anak-anak juga diberikan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua dan seterusnya dikatakan bahwa semua bisa merasakan Roh Kudus. Mau anak-anak, mau orang tua, mau anak muda, semuanya bisa merasakan kuasa Roh Kudus, bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi adik-adik yang doa sungguh-sungguh, nanti kalau sungguh-sungguh berdoanya bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yaitu janji Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Nah, sekarang Kak Susan punya aktivitas untuk kalian. Nah, sekarang aktivitas untuk anak kelas kecil. Kelas kecil itu kelas Nazaret dan Kapernaum. Nah, adik-adik kelas Nazaret dan Kapernaum, kalian boleh menggambar tangan yang sedang berdoa, ya. Kalau kalian nggak bisa gambarnya, boleh minta tolong sama orang tua atau kakak kalian untuk menggambar tangan yang berdoa. Nah, setelah
itu, adik-adik kelas Nazaret dan Kapernaum boleh diwarnai gambarnya seperti ini ya. Setelah diwarnai, tuliskan di atasnya ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi tetaplah berdoa ya. Buat seperti ini ya untuk kelas Nazaret dan Kapernaum. Nah, untuk kelas besar apa sih aktivitasnya? Aktivitas untuk kelas besar adalah membuat doa untuk keluarga ya. Contohnya Kak Susan buat seperti ini. Nah, ambil satu kertas, boleh pakai kertas HVS, boleh kertas biasa ya. Nah, nanti kalian kasih bingkai seperti ini, dihias yang bagus ya. Kemudian kasih judul doa untuk keluarga. Silakan kamu menuliskan doa untuk keluarga di sini. Bisa ya anak-anak kelas besar buat lebih bagus dari punya Kak Susan. Kak Susan yakin kalian hebat dan pintar-pintar. Kalau sudah selesai, kalian boleh kirim aktivitas kalian ke Tante Lina atau ke Tante Nova. Puji Tuhan, demikianlah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Engkau sudah mengajar kami untuk tekun berdoa, bersehati untuk menantikan janji Bapa. Apapun yang terjadi, kami mau tekun berdoa di dalam Engkau. Berkati anak-anak Sabtu Ceria, Mesiki dimanapun berada, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam sekolah, dalam keluarga, diberkati oleh Tuhan. Ajar mereka untuk senantiasa rajin beribadah, rajin berdoa dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri sekolah minggu kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.